Ibu akan melakukan proses coaching sebentar ya, namun sebelumnya kita bincang-bincang dulu karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di mana pada saat coaching sebentar antara coach dengan coachee akan saya amati ya sebentar. Nah, dalam pengamatan ini tentunya ada penilaian coaching yang ingin saya lihat sebentar, apakah itu dilaksanakan. Karena sebelum melakukan tentu ada tujuannya Bu ya. Mudah-mudahan tujuannya kita sampaikan sebentar. Kemudian ada juga prinsip ya yang ingin digunakan, prinsip coaching. Kemudian tentunya ada juga kompetensi yang ingin dicapai. Kira-kira kompetensinya yang bagaimana nih? Kompetensi yang ingin saya capai adalah dalam proses coaching sebentar, insya Allah ada 3 kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Jadi mudah-mudahan dengan hadir penuh, menghadapi coaching, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, si coaching ini sebentar bisa betul-betul bisa mendapatkan ide-ide, bisa menggali potensi dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahannya Ibu ya. Mudah-mudahan sebentar itu bisa terlaksana. Kemudian tentu juga dalam coaching sebentar ada indikator keberhasilan. Indikatornya bagaimana ya? Indikator keberhasilan menurut saya sebentar dalam coaching ketika coaching sudah bisa dari cara saya mengarahkan dari pertanyaan yang diajukan, pertanyaan berbobot tersebut. Kemudian coaching bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, dan saya sebagai coach bisa mengambil kata kunci, menjadikan kata kunci sebagai pertanyaan pemantik untuk coaching bisa mencari solusinya atau mencari jawabannya dengan ide-idenya sendiri. Mudah-mudahan itu bisa kembali lagi saya ingatkan, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan sebentar ya. Nah, baik, barangkali itu pengantar dari saya ya Bu ya. Silahkan Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan proses coachingnya sebentar bisa berjalan lancar, aman, dan si coaching dapat menemukan ide atau jawaban dari permasalahan. Baik Bu Fitri, sekian bincang-bincang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dharma? Alhamdulillah, tetap sehat dan semangat. Masih semangat? Semangat. Harus selalu semangat ya, dari apapun aktivitas kita yang sangat padat, tapi kita harus selalu bermodal semangat. Baik, Ibu, hari ini kita ketemu, tentunya ada hal yang ingin dicapai, ada hal yang ingin mungkin tujuannya. Mungkin boleh saya tahu apa tujuan dari obrolan kita ini untuk hari ini? Ya, jadi saya berharap dengan perbincangan kita hari ini ada pencerahan, ada solusi dari permasalahan mungkin ya nanti akan saya utarakan. Iya. Kalau boleh tahu permasalahan apa yang kemudian mengusik Ibu untuk mengangkat ini dan menjadikannya sebagai satu masalah? Ya, jadi permasalahan yang ingin saya angkat itu adalah ini permasalahan terkait dengan diri saya sendiri, juga dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Kemudian ada juga kaitannya dengan peningkatan nilai dari rapor pendidikan di sekolah kami, khususnya di bagian pengembangan diri dari tenaga pendidik dan pendidik.
pertemuan ini tentunya Ibu sudah punya rencana dan mungkin Ibu bisa mengutarakan apa rencana-rencana Ibu untuk pencapaian dari apa yang menjadi masalahnya Ibu hari ini. Jadi terkait pengembangan diri dari tenaga pendidik di sekolah, maksudnya saya ya, tentunya kita akan cari terobosan apa sih sebenarnya yang bisa dijadikan peluang untuk pengembangan diri dari saya dan rekan-rekan guru di sekolah. Dan untuk mencapai tujuan itu atau mencari solusi dari permasalahan ini, hal apa yang sudah Ibu miliki sebagai satu kekuatan atau kemampuan solusinya bisa tercapai? Beberapa hal yang sudah dilakukan di sekolah. Yang pertama kita sudah melakukan sudah ada pertemuan yang kebetulan pada saat itu selain dihadiri oleh kepala sekolah juga dihadiri oleh pengawas pembina yang membahas tentang nilai dari rapor pendidikan sekolah kita, kemudian membicarakan juga hal yang terkait dengan pengembangan diri dari guru-guru di sekolah, khususnya bagaimana kiat-kiat kita ke depan untuk lebih aktif lagi berselancar di PNM. Tentunya dalam setiap rencana, dalam setiap aksi apapun yang akan kita lakukan, bahkan dalam menyelesaikan satu masalah kadang timbul permasalahan lagi. Dan ini tidak bisa dipungkiri Bu ya. Mungkin Ibu bisa sudah bisa mengidentifikasi kira-kira dalam pelaksanaan ke depan dan dalam hambatan apa yang akan Ibu hadapi. Jadi hambatan yang paling sering kita hadapi terkait dengan pengembangan diri dari tenaga pendidik di sekolah itu adalah mengubah mindset dari beberapa rekan guru ya. Boleh dikata ada beberapa yang memang mindsetnya itu masih tetap kaku dengan adanya perubahan. Jadi bagaimana mengubah mindset dari teman-teman supaya lebih aktif lagi mengembangkan diri. Kemudian kendala lainnya itu adalah rata-rata teman itu sudah berselancar di PNM, tetapi yang menjadi masalah itu belum ada yang mengupload aksi nyata. Dan ternyata setelah bincang-bincang yang dilakukan itulah keterampilan untuk membuat video-video atau dokumen-dokumen yang akan diupload di aksi nyata itu yang masih belum terrealisasi sampai sekarang. Jadi setelah teridentifikasi ternyata masalahnya di situ ya Bu ya. Dan akan sangat baik kalau kemudian Ibu juga menemukan solusi, kira-kira solusi apa yang bisa kita jadikan sebagai langkah pertama untuk memecahkan hambatan dalam penyelesaian masalah ini. Ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan tentunya harus ada bincang-bincang kolaborasi dengan teman-teman sejawat, membangun kerjasama bagaimana kita bisa duduk bersama untuk sama-sama aktif lah untuk berselancar di PNM, kemudian menyelesaikan permasalahan terkait dengan peningkatan kompetensi dalam menguasai pembuatan video-video atau dokumen-dokumen dari aksi nyata itu. Jadi ya seperti itulah. Setelah Ibu menemukan solusinya, mungkin berarti selama ini sudah ada beberapa upaya yang Ibu sudah lakukan. Upaya-upaya apa saja yang kemudian bisa jadi indikator bahwa ini harus dilanjutkan, ini harus ditindaklanjuti, dan ini perlu dikembangkan atau mungkin perlu ditambah. Ya, betul. Jadi seperti yang sudah saya kemukakan tadi bahwa kita sudah melakukan pertemuan, kemudian sudah ada juga komunitas belajar di sekolah kami yang mungkin bisa menjadi wadah dari teman-teman untuk sama-sama bergerak aktif berselancar seperti itu. Kemudian dari saya, kemudian rekan-rekan guru yang lain yang sudah aktif terlebih dahulu tidak melakukan pendekatan dengan rekan-rekan guru yang lain agar mereka juga tergerak untuk bergerak bersama, kemudian aktif berselancar dan ya menyampaikan secara personal tentang pentingnya mengembangkan. Nah, dari sekian banyak upaya itu
mungkin ibu bisa memposisikan diri, andaikan dari level 1 sampai 10, ibu ada di posisi mana? Kalau saya melihat masih di level 5. Di level 5. Kenapa saya mengatakan di level 5? Karena Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, saya sudah lihat tadi bagaimana proses coachingnya dengan tadi saya mengamati, saya lihat Ibu Fitri ini sudah sukses menjadi Masya Allah, terima kasih. coach. Bagaimana Ibu Fitri berhasil menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana si coach mendapatkan solusinya sendiri. Dan saya lihat juga Ibu Fitri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, dengan menanyakan kekuatan, hambatannya apa, kendalanya apa. Jadi saya pikir ini tadi bincang-bincangnya Ibu dengan coachingnya ini sudah sangat luar biasa ya Bu ya. Terima kasih. Si coach ini sudah berhasil menemukan apa yang menjadi masalahnya selama ini. Jadi saya sangat bersyukur Ibu sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang tadi kedepannya tidak ada lagi permasalahan serupa, karena mungkin kalaupun ada yang mengalami mungkin sudah bisa diberikan solusinya oleh si coach kepada rekannya melalui perantaraan Ibu tadi. Kemudian saya juga melihat, mengamati Ibu sudah menanyakan aksi rencananya ya, sudah juga indikator ketercapaiannya, pokoknya semuanya alur tirta sudah dijalankan dengan baik. Dan saya juga mengamati, mendengar percakapan Ibu, Ibu sudah fokus sudah betul-betul hadir penuh tadi saya lihat sudah hadir penuh, kemudian mendengarkan juga dengan aktif, apalagi pertanyaannya Bu sangat berbobot. Mudah-mudahan nanti ketika ada lagi coaching selanjutnya bisa lebih mantap lagi, bagus lagi, supaya setiap permasalahan yang hadir di sekolah bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi luar biasa apa yang Ibu sudah berikan, prosesnya sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya saya ulangi itu lebih baik lagi Bu. Dan kalau boleh kedepannya kira-kira Ibu, kalau boleh Ibu tanya ya, kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ketika menjadi coaching lagi nantinya? Ya, yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Kenapa? Karena kadang saya terbawa keadaan, mungkin ada hal-hal juga yang masih harus maksimal. Pada saat kunci saya masih sementara bercerita, kemudian saya kesannya memburu dan tidak memberikan kesempatan yang lebih luas untuk coaching, mengutarakan lebih banyak. Jadi mungkin itu insya Allah ke depan saya akan belajar dan melakukan refleksi dengan coaching saya sebelumnya, bagaimana cara menghadapi coaching. Sebenarnya termasuk juga dengan pertanyaan berbobot, masih banyak pertanyaan yang mungkin bisa dijadikan sebagai variasi untuk menggali lebih banyak, untuk menggali lebih dalam apa yang bisa coach sampaikan. Tetapi karena kadang tidak dibatasi waktu, bukan berarti tidak ada kehadiran hati mendengarkan atau tidak mendengar dengan aktif, tetapi
ada hal-hal tertentu di luar kendali kita dan itu mengharuskan seolah-olah pembicaraan itu terpotong. Iya, betul sekali. Tetapi saya amati tadi sudah sangat berlancar, sudah berjalan dengan sangat baik. Terima kasih. Semuanya sudah, pokoknya sudah bagus sekali Bu. Jadi mudah-mudahan kedepannya tambah bagus lagi ya Bu ya. Insyaallah. Amin. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri telah melakukan sesi tanya jawab ini, obrolan ini dengan baik, dengan kita juga sudah menemukan solusi di masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa kita realisasikan semua ke depannya. Kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan tetap semangat. Itu semangat penting. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita sebagai pendidik untuk menemukan semua jawaban dari persoalan-persoalan kita yang kita hadapi setiap harinya di sekolah Bu ya. Insyaallah semuanya berjalan lancar. Demikian Bu atas waktunya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat ke depannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.